Hari ini, kalau kita masih hidup itu semua karena anugerah Tuhan. Setelah berapa lama kita mendengar kabar yang mencekam tentang penyakit dan kematian. Gelombang demi gelombang mencekam menggetarkan sukma. Penyakit merajalela memisahkan manusia dengan sesama. Anak dan orang tua, tetangga bahkan datang ke gereja dengan penuh curiga. Hari ini kalau kita masih hidup itu semua Tuhan punya rencana. Kalau kita masih bisa bernafas dengan leluasa, pasti ada rencana dari sorga. Kita hidup untuk apa? Kita hidup untuk siapa? Ketika kita renungkan kalau segala daya sepertinya sirna, ditelan kabar berita yang malang melintang di seluruh jagat raya. Cerita sembang membahana di alur cerita. Hidup. Di dalam Dia kita hidup, kita bergerak dan kita ada. Dalam Dia, saya akan terus berkarya. Adalah baik kalau saya hidup dan bisa terus mengisinya dengan penuh makna. Saya tidak akan melewatkan satu hari pun tanpa bersyukur di hadapan Pencipta. Apa rencana Tuhan untuk saya di fajar yang merekah? Tangan ini harus diulurkan untuk siapa? Hati ditunjukkan untuk melayani siapa? Daya, upaya, karya, tenaga, usaha akan aku lakukan segera. Karena kita tidak tahu hari ini hidup, besok ada apa. Selama masih ada udara di dada, selama kaki bisa melangkah, hidup ini untuk Dia. Dan mati adalah kembali kepada Bapa. Saya tidak diperbudak oleh putus asa. Saya tidak tunduk pada nestapa. Saya tidak menyerah pada berita malapetaka. Karena saya ada di dalam kuasa kebangkitannya. Saya terproteksi oleh darahnya. Saya sembuh oleh bilurnya. Saya adalah anaknya. Saya adalah muridnya. Saya adalah kekasihnya. Saya adalah bagian dari gerejanya. Alive to do good. Alive to connect with God. Alive to make disciples. It is good to be alive. I am blessed. I am redeemed. I am alive to bless others. I am grateful to be alive. Welcome home. Shalom saudara. Puji Tuhan kita boleh berkumpul, boleh beribadah bersama semua karena anugerah Tuhan. Amin. Pagi ini kita mau mengingat setiap kebaikan Tuhan. Kita mau ingat setiap pengorbanannya, setiap pertolongannya, setiap tuntunannya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah menebus setiap dosa kami. Kami sudah diampuni. Kami sudah menang Tuhan. Dan Kau tak pernah Tuhan ingat-ingat setiap pelanggaran kami. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat anugerah-Mu atas setiap hidup kami. Buat Tuhan cinta-Mu yang tidak pernah melepaskan setiap kami. Kau terus menuntun kami. Kau terus membimbing kami Tuhan di dalam jalan-Mu, di dalam terang-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur. Kami mau ingat setiap kebaikan-Mu. Kami mau terus memuliakan nama-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati, Kau yang mengurapi ibadah kami, Kau yang menyentuh setiap hati kami. Biarlah setiap yang lemah dikuatkan, setiap yang sakit disembuhkan, setiap yang berbeban berat Tuhan dilegakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami. Amin. Ingat setiap kebaikannya dalam hidup kita, saudara.
saudara katakan. Dan ku menyembahmu, ku mengasihimu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Ku menyembahmu. Kami mengambil bagian waktu terpenting pagi hari ini, Tuhan. Kami menyembahmu, kami meninggikan Engkau selagi nafas kami masih ada, Tuhan. Kami tidak mau kesempatan ini hilang. Selagi nyawa kami masih melekat dalam raga ini, Tuhan, kami mau menjadi penyembah-Mu yang setia. Ini adalah kesempatan terbaik yang Kau berikan buat kami. Ini anugerah terbaik yang boleh kami terima, Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami mau menyembah-Mu pagi hari ini, Yesus. Kami mau bawa korban pujian kami untuk Engkau. Ku menyembah-Mu, Tuhan, dengan segenap hatiku, segenap jiwaku. Pagi hari ini, Tuhan, atas penyembahan umat-Mu. Ini waktu-Mu, ini pribadi-Mu dengan Yesus. Temukan hadiratnya pagi hari ini. Rasakan kasih-Nya melingkupi hidup-Mu pagi hari ini. Dia dekat dengan Engkau. Dia ada di sebelah-Mu. Dia memeluk-Mu. Dia mengasihi-Mu. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah, buat segala cinta, buat segala kesempatan yang ada sampai pagi hari ini. Kami mau taat dan setia, Tuhan, untuk Engkau selama-lamanya. Segala pujian dan penyembahan kami. Haleluya, Yesus, Yesus Tuhan. Hadirlah Engkau, Bapa. Penuhi setiap kami, setiap jemaat pagi hari ini. Lingkupi kami, Tuhan. Lingkupi kami. Tenggelamkan kami. Lebih lagi, Yesus, lebih lagi, Tuhan. Haleluya. Oh, ini hati kami, Tuhan. Ini hidup kami untuk Engkau, Yesus. Mengalir kuasa-Mu. Meski tidak dengan untaian kata yang manis, Tuhan, tidak seindah bait puisi kami mengagungkan Engkau, tapi itu meluap dari hati kami yang paling dalam. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Kuduskan, kuduskan, Yesus, lidah, bibir, dan hidup kami untuk Engkau pagi hari ini dan selamanya. Engkau tahu, Tuhan, dari dalam hati kami, pujian dan penyembahan ini mengalir tulus untuk Engkau, Tuhan. Haleluya, Yesus. Engkau tahu, Tuhan, sejauh apa kami mengasihi Engkau. Engkau tahu, Yesus. Terima kasih. Terima kasih.
puji-pujian bagi Engkau, maka roh-Mu bersemayam di atas puji-pujian kami. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, mari Roh Kudus. Inilah tahta-Mu, inilah singgasana-Mu, itu puji-pujian bagi Engkau. Dan ketika Engkau hadir untuk bertakhta di atas puji-pujian kami, maka Engkau melawat kami, Engkau mengajari kami, Engkau menuntun kami, bahkan Engkau menyingkapkan segala sesuatu yang tersembunyi, yang tertutup oleh karena kedagingan kami. Engkau singkapkan, yaitu kebenaran, hikmat, sesuatu yang mulia yang berasal dari tempat maha tinggi, yaitu jalan pikiran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Nyatakan pengajaran-Mu kepada kami, sehingga kami boleh diproses oleh Engkau. Pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu, untuk menyampaikan kebenaran isi hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ucap syukur kepada Tuhan. Sekarang tanggal 15 Mei, sudah pada pertengahan bulan Mei, dan hitung-hitung seberapa banyak tuntunan, penyertaan, perlindungan, dan pengajaran penggembalaan oleh Bapak kita buat kita bersuka cita, meskipun itu juga di sela-sela penggembalaan itu, di celah-celah bermacam-macam persoalan. Saudara, ada satu tema yang muncul yang selalu relevan untuk kehidupan kita, yaitu tema tentang kacamata baru. Ya, saudara, tema tentang kacamata baru diambil dari Mazmur Asaf, yaitu Mazmur pasal 73. Siap saudara, siapkan hati yang lapang supaya kita digarap, diproses oleh firman ini. Mazmur pasal 73 ayat pertama sampai dengan seterusnya. Standby saudara, siap untuk firman ini. Mazmur Asaf. Asaf siapa saudara? Asaf itu adalah golongan imam Lewi, ahli musik, memainkan musik puji-pujian. Nah, dia bukan hanya memainkan musik, tetapi juga menulis syair-syair yang menjadi wadah dari firman Tuhan. Dan ini diantaranya Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ayat 2, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Nah, saudara lihat di situ sampai digambari dengan gambar kartun mengenai orang terpleset. Saudara, ikut Tuhan itu bukan hanya diatur perilaku, kelakuan, ya, apa yang kita perbuat dengan tangan, dengan kaki, perbuatan-perbuatan nyata, tetapi juga seperti isi dari Mazmur ini, saudara, ini mengevaluasi, menyorot kembali, menilai kembali, meninjau kembali tentang sesuatu yang dibalik tingkah laku. Apa yang ada muncul sebelum orang bertingkah laku, berbuat sesuatu? Pasti ada sesuatu di belakangnya, yaitu jalan pikiran, gerakan dari hati nurani ini. Apa yang muncul dalam hati, apa yang tergerak dalam pikiran, itu yang diatur. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya mengatur tentang perilaku yang nampak. Apa gunanya perilaku yang nampak kelihatannya teratur, tetapi sebenarnya dari dalam ada sesuatu yang harus dibereskan dan busuk. Itulah sebabnya kenapa kalau saudara mengenal 10 firman Tuhan, 10 atau dasatitah, di situ bukan hanya mengatur tentang tingkah laku orang, jangan membunuh, jangan mencuri, karena mencuri dan membunuh itu perilaku, jangan membunuh, mencuri, tetapi juga ada hukum, ya, yang di belakangnya itu paling belakang, yaitu saudara jangan mengingini milik sesamamu manusia. Kalau jangan mengingini berarti yang diatur itu sampai kepada bagian internal, gerakan hati, pikiran. Nah, Mazmur pasal 73 tulisan dari orang yang
tergolong imam, ahli musik, memuji Tuhan. Tapi dia juga dipakai Tuhan untuk kemudian mengevaluasi dirinya sendiri sebagai hamba Tuhan, dan kemudian tanpa tedeng aling-aling saudara itu dibeberkan sempat terpleset. Jujur sekali ya, hamba Tuhan sudah melayani di bidang musik, itulah Asaf, tetapi juga pelayan-pelayan yang lain sampai dengan masa kini saudara sebenarnya sama saja dengan jemaat awam. Ada saatnya harus mengevaluasi, ternyata kemudian didapati dirinya itu terpleset belum pada tingkah laku, tapi terplesetnya dalam hal mental ya. Apa yang muncul dalam hati, apa yang muncul dalam pikiran. Sesungguhnya Allah baik bagi mereka yang tulus hati. Belum bicara tentang perilaku, belum bicara tentang kelakuan yang konkret, tetapi tulus hati, baru mempersoalkan tentang hati, motivasi ya. Allah baik bagi yang tulus. Nah kalau tidak tulus terus bagaimana? Kita tahu kebalikannya. Bagi mereka yang bersih hatinya, jadi ada hal yang tidak layak aja cepat-cepat dibuang. Ada hal-hal yang wah ini nanti mengotori, mengkontaminasi atau meracuni pikiranku, terus cepat dibuang. Terus minta ampun sama Tuhan, Tuhan bersihkan, dibasuh oleh darah Tuhan Yesus. Bukan hanya pada perilakunya tetapi pada hati, bersih hati. Nah yang bersih hati, tulus hati pasti kemudian membuka pintu, membuka portal kebaikan Tuhan itu mengalir ya. Maka kemudian disebutkan sesungguhnya Allah baik, dia mengirimi, memasok kebaikan di tengah ketidakbaikan. Kapan itu dipasok? Waktu orang tulus hatinya, bersih hatinya. Tapi ayat yang kedua saudara, mudahkah itu? Asaf jujur, dan kalau kita jujur juga kita seperti Asaf, yaitu tidak mudah. Ayat yang kedua, tetapi itu mau mempertentangkan dengan yang namanya tulus bersih. Tulus hati bersih hati, tulus hati bersih hati, itu yang ideal, yang harus membuka kebaikan Tuhan. Tetapi itu mau membuka tentang kenyataannya, yaitu tetapi aku sedikit lagi. Jadi sudah di pinggir jurang, sedikit lagi kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Jadi saudara kalau tidak dihalang-halangi, kebablasan akan binasa, jatuh ke dalam dosa, dan kebaikan-kebaikan Tuhan itu menjauh, yang ada adalah kesengsaraan. Saudara, kalau sampai terpleset, yaitu jauh dari tulus dan bersih hati. Nah ini semua mengatur tentang mentalitas. Ya kita lihat berikutnya. Ayo ya. Nah saudara, ayat yang ketiga, sebab aku iri. Nah di sini yang namanya terpeleset tadi kan yang dituju apa? Bersih hati, tulus hati. Tapi Asaf ini jujur saudara, dan kalau kita jujur mungkin juga sekali waktu 2-3 kali mau terpeleset kepada satu dosa yang bukan dosa perbuatan tetapi dosa mental, dosa hati, yaitu apa? Iri. Irinya itu bukan iri kepada orang baik saudara, ini celaka karena hal buruknya itu adalah rangkap, bukan iri kepada orang baik yang layak kita iri hati, tetapi irinya justru kepada pembual. Pembual itu apa? Orang yang suka umuk, jadi omongan gede-gede tetapi tidak sumbut. Jadi omongan gede-gede tetapi sebenarnya hanya karena kesombongan. Iri kok kepada pembual saudara. Ini kan sudah parah. Itu saja Asaf hamba Tuhan, imam loh saudara, imam. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, orang fasik yang orang tidak benar itu tadi, yaitu pembual, kok disebut mujur. Nah di sini saudara yang namanya sudah di pinggir jurang mau terpeleset, iri kok kepada pembual, orang fasik. Ayat keempat, loh yang diiri itu apa? Ya, iri terhadap apanya? Ayat yang keempat, sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Nah ini saudara, ini yang namanya kacamata buram.
Tadi pagi mau berangkat ke sini, istri bilang tolong ya disabun, kena minyak, kena tangan ya kena minyak, disabun lalu dibilas kacamatanya. Habis itu cari tisu yang bersih, jangan tisu yang sudah ada cairan yang merusak lensa. Ya, sesudah dibersihkan baru bisa melihat lebih jelas. Itu pun kalau tidak baret. Saudara, kacamata bisa menyebabkan salah pandang atau ilusi. Garis tembok ini tetapi sudah tertentu kelihatannya melengkung, apalagi kalau silinder. Pernah dari toko kacamata, istri diberi kacamata jenis tertentu, loh kok ini seperti jongkok di aspal, kalau dilepas tidak. Ilusi saja, salah lihat. Nah, kalau salah lihat seperti itu tidak parah, tetapi yang lebih parah adalah ketika mental ini keracunan, jauh dari tulus, jauh dari bersih hati. Terus iri kepada orang-orang yang kita kira itu beruntung, orang-orang yang kita kira orang yang sangat senang, ya. Mujur orang-orang fasik, kesakitan tidak ada pada mereka. Mana mungkin kesakitan tidak ada pada orang fasik, ya saudara. Sehat, gemuk tubuh mereka, ya kelihatan gemuk, sehat. Terus gimana ayat 5? Tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Saudara, ini iri saja sudah tidak baik. Yang kedua, tambah lagi iri kepada yang sebenarnya kita tidak layak iri. Maka yang nampak serba buram, bahkan seperti kacamata retak dipakai untuk melihat yang sebenarnya tidak seperti itu. Terus berikut, mari. Ya, ayat ke-6, sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan, berpakaian kekerasan, karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan, mereka menyindir dan mengata-katai dengan jahatnya, hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati, mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Lu sampai dideskripsikan seperti itu kok imam saja iri, saudara. Ya, apa tidak terbalik? Ini sudah begitu buram cara pandangnya hamba Tuhan ini sampai iri saja kok kepada yang bertumpuk-tumpuk dari daftar yang tidak terpuji itu, yaitu pada seorang fasik, seorang pembual. Dan si orang pembual ini tidak disebutkan namanya pada ayat yang ke-6 itu. Congkak itu tinggi hati, jauh dari rendah hati, saudara. Ya, terus apa? Berpakaian kekerasan. Jadi punya tukang pukul, bisa melakukan perintah supaya menyakiti orang lain. Dia berbalutkan kekerasan, orangnya arogan, congkak. Terus apa? Ayat 7. Itu ada hubungan, kitab suci mengajarkan ada hubungan postur tubuh dengan perilaku. Maka kita itu juga menjaga bukan hanya hal-hal rohani saja, tetapi juga postur tubuh kita jaga supaya apa? Aman, saudara. Kalau saudara lahir memang faktor keturunan, oh bentuknya begini, asal sehat tidak apa-apa. Tetapi kalau ayat 7 itu keterlaluan, maka disebut apa? Karena kegemukan, bukan gemuk sehat, tapi kegemukan itu berarti melampaui yang proporsional. Berarti ada tiga hal yang dilanggar, menunya tidak tepat, jumlah kalori yang masuk tidak tepat, terus imbangan antara aktivitas bergerak dengan aktivitas yang duduk tidak imbang. Nah, postur tubuh yang kegemukan itu menyebabkan apa? Ayat 7, karena kegemukan berarti disebut apa? Penyebabnya. Penyebabnya apa? Karena kegemukan, terus kesalahan menyolok. Jadi perilaku yang banyak kesalahannya itu akibat atau disebabkan oleh berat tubuh yang berlebihan. Nah, puji Tuhan di sini tidak ada, ya. Jangan ada, ya saudara. Karena firman Tuhan mengajarkan seperti itu. Kalau besar nafsumu, taruh pisau pada lehermu. Artinya kalau terus tidak bisa ngerem, taruh aja pisau di sini. Itu pengajaran firman Tuhan kan seperti itu, untuk ngerem dirinya, ya. Terus apa? Congkak, penuh kekerasan,
kegemukan sehingga kesalahan menyolok, lalu meluap-luap dengan sangkaan. Jadi postur tubuh yang kegedean itu menyebabkan berprasangka buruk, ya, suka berprasangka, terus suka menyindir-nyindir, jadi tidak ngurusi diri sendiri tetapi sewot dengan orang lain. Akibat dari postur itu, mengata-ngatai dengan jahat, hal pemerasan dibicarakan dengan tinggi hati. Jadi ciri congkak itu muncul lagi, tadi congkak muncul tinggi hati, membuka mulut melawan langit. Jadi sudah kurang ajar, tidak lagi ada kerendahan hati. Saudara, ini hati-hati, bukan hanya pada orang tersebut yang di luar kita, tapi awas, Asaf ya, hamba Tuhan sudah melayani, tapi kok iri dengan ciri-ciri yang seperti ini. Ini sungguh-sungguh kacamata yang buram. Kenapa tidak iri hati kepada yang baik? Meskipun salah iri hati, tapi kan lumayan saudara kalau dihitung dosa, tapi ini sudah keterlaluan. Jadi Asaf ini mentalnya sudah keracunan. Ahli musik yang adalah keturunan dari Lewi ini membuka mulut, membual di bumi. Terus berikutnya lagi, nah disitulah krisis iman pada orang percaya. Orang-orang Kristen pada masa kini pun lihat TV itu godaannya besar. Oh itu senang ya, oh itu makmur ya, tidak pernah ibadah, tidak mengenal Tuhan, ya pokoknya hidup senang. Saya kok seperti ini, mengenal juru selamat, lalu menganggap bahwa orang tidak bertuhan itu lebih beruntung. Wah bisa apa-apa, jalan-jalan sampai ke Eropa, tidak pulang-pulang, duitnya banyak, senang, pembantunya banyak. Terus begitu kita tahu di belakangnya ada sesuatu yang kita tidak tahu saudara, ya sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Nah sudah sampai kepada keparahan yang berikut. Menjadi orang Kristen juga bisa keracunan seperti Asaf, bukan hanya iri, tapi lalu mulai punya konsep bahaya. Sia-sia artinya apa? Percuma. Sia-sia aku mempertahankan hati bersih. Buat apa hidup benar? Buat apa hidup saleh? Buat apa bertuhan? Sia-sia. Sudah mulai tergoda seperti itu. Keracunan saudara. Ini umat Tuhan keracunan. Kalau dia bisa meracuni Asaf, juga bisa meracuni orang Kristen masa kini, bisa meracuni pendeta, bisa meracuni istrinya, keluarganya, dan saudara-saudara semua. Karena Alkitab tanpa tedeng-aling-aling menyingkapkan suatu krisis mental yang seperti ini, krisis iman, sampai tega ngomong seperti itu. Sia-sia aku dengan punya hati bersih, sia-sia membasuh tanganku, yaitu sedikit-sedikit menghindari hal yang berdosa. Kok percuma ya, kok percuma membasuh tangan. Tanda tak bersalah ayat 14. Namun sepanjang hari, itu masih iri ayat 14. Sepanjang hari aku kena tulah. Tulah itu hukuman Tuhan. Saudara jangan mengira bahwa Tuhan kejam, hanya hukuman ganjaran bagi orang jahat. Tapi ada hukuman yang justru karena sayang. Ibu-ibu paling ngerti yang sudah jadi bapak. Karena bapak ibu tidak tega anaknya nanti ada dalam bahaya. Ya, dipenggak, dicegah, nekat. Main dekat kompor, mainan api, lama-lama karena nekat diceples. Dia nangis, dia sakit hati, tersinggung kepada papahnya atau mamanya, nyeples. Padahal ceplesnya itu karena melindungi. Orang seringkali juga tidak sadar dikenai tulah, tapi justru karena Tuhan melindungi supaya kita jangan jatuh ke jurang. Tapi beda dengan hukuman yang diberikan kepada orang yang memang menentang Tuhan dan tidak mau bertuhan. Aku hidup-hidup sendiri kok, buat apa menyembah yang Maha Kuasa. Oh di dunia barat banyak saudara ya, kalau saudara bergaul dengan orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang katanya sudah maju teknologi, banyak sekali yang tidak butuh Tuhan, disebut orang fasik. Dan kalau kena celaka itu bukan tulah karena diceples seperti papa mama ceples, tapi memang hukuman. Ya, sepanjang hari aku kena tulah. Loh, baru salah sedikit diceples Tuhan. Gimana ini? Diceples Tuhan. Sehingga Asaf itu sempat frustrasi. Seberapa banyak orang Kristen masa kini juga frustrasi saudara.
So salah sedikit kok kena hukuman toh Tuhan, ya. Orang itu hidup dalam dosa kok enak terus. Iri saudara. Dia tidak diceples kok saya terus. Itu saudara, iri hati orang Kristen kepada orang lain yang hidup dalam dosa, tetapi kita anggap beruntung. Padahal Tuhan sayang sama kita. Dan kadang-kadang dibikin benjut karena Tuhan sayang sama kita. Nah, inilah satu kenyataan. Kena hukum setiap pagi, ya, apa-apa ditegur, ini enggak boleh, ini, ya, seperti itu saudara. Asaf sempat frustrasi. Terus berikutnya lagi. Nah, ayat 15 kemudian mulai dievaluasi dengan bingung. Krisis dari Asaf itu kemudian dia evaluasi. Seandainya, belum sungguh-sungguh saudara, seandainya, jadi belum sungguh-sungguh, baru mengumpamakan, mengandaikan. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, yaitu iri kepada orang jahat, sia-sia hidup benar. Kalau aku berkata begitu, maka sesungguhnya aku berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Jadi, wah, aku tidak bisa menjadi contoh, aku tidak bisa jadi teladan untuk anak cucuku. Kalau sampai saya berkata seperti tadi. Jadi jangan sampai aku berkata seperti itu tadi, ya, cepat dibuang. Nah, sempat saudara dievaluasi, lalu muncul satu pembenahan. Seperti karburator kotor, mesin kotor di sepeda motor kemudian di-tuning up lagi yang benar loh, ya. Dievaluasi kembali, dibersihkan kembali saudara. Ini mulai. Terus berikut ayat yang berikut, ya. Nah, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Nah, Tuhan kemudian menunjukkan sesuatu yang namanya berharga, tempat kudus Allah. Jangan kita berpikir secara geografis, mahal ya, harus biaya pergi ke Yerusalem. Padahal Yerusalem dipecah jadi 3. Ini bagiannya orang Yahudi, agama Yahudi, ini agama Islam, ini orang Kristen dan Katolik. Tidak selalu harus bisa retret ke sana, tapi tempat kudus Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia haruslah di dalam roh dan kebenaran. Berarti tidak ada persoalan dimanapun, entah di Porodadi, entah di Yerusalem, entah di Bethlehem, dimanapun ketika kita rindu, ya, minta supaya bisa datang menghadap hadirat Tuhan dan memuji Dia, merendahkan diri, saudara, tutup pintu kamar, berlutut sendirian, lalu Tuhan hadir. Disitulah tempat kudus. Di sini ramai, banyak kucing kawin, pateng gelodak, lalu pergi ke Ungaran di tempat Getsemane atau apa, ya, lalu berdoa. Ada ruangan besar, tapi juga ada ruang kecil-kecil, pilih yang mana. Saya mau ketemu sama Tuhan. Saudara, tempat kudus Tuhan. Ada banyak orang ketemu Tuhan di Ungaran. Saya punya kenalan seseorang yang susah banget dimasukkan penjara. Wah, ini bukan salah saya ya Pak. Ya, tapi kamu terlibat. Beliau cerita sama saya, orangnya sudah dipanggil Tuhan. Dia ingin punya tambahan income secara keuangan, jadi ada berlian bukan miliknya dia bisa jualkan, nanti dia dapat bagian keuntungan. Ternyata dia menjual kepada seseorang yang tidak jujur, dibawa lari ke daerah Bekonang sana, ya. Carinya di mana? Terus orang yang punya berlian nagih, mana berlianku? Dilarikan orang. Nah, ibu ini ditangkap, di penjara. Lah, yang melarikan bukan saya, tapi dia di penjara. Pak, minta izin, saya dibawa ke Ungaran sana. Saya mau doa puasa, mau tanya sama Tuhan di mana orang itu yang melarikan berlian gede itu. Gedenya seberapa saudara? Sekitar jempol kaki saya, jadi cukup besar. Entah berlian apa itu saudara. Terus sama Pak polisi dikawal, diizinkan karena tahu bahwa orang ini sebenarnya jujur. Dibawa ke sana, dia terus memuji Tuhan, menangis. Terus satu kali kemudian setelah beberapa jam Tuhan hadir di sana dan ditunjukkan itu orangnya yang melarikan berlian tidak bisa lari karena di atas tempat tidur sedang melahirkan. Kamu cari, ya,
Wah, langsung bilang Pak Polisi, saya sudah ditunjukkan. Diantar sana sungguh seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan. Sesuai dengan doa tadi, Tuhan datang ya menunjukkan orangnya sedang melahirkan, berliannya masih ada. Diambil polisi, ibu ini bisa bebas. Dia kapok gitu, urusan gitu lagi. Kalau ndak hati-hati saudara, ya. Bagaimana dia ketemu sama Tuhan, diberitahu yang maling itu, yang melarikan itu sedang melahirkan karena masuk ke tempat kudus. Semula sempat jatuh ke dalam iri hati, itu ndak ibadah, itu ndak punya Tuhan, kok beruntung saya, kok hidup susah, rumah aja kontrakan, sehingga dia mau cari tambahan tapi kejeglong di situ. Saudara, Tuhan tunjukkan masuk ke tempat kudus meskipun diantar polisi 2 orang. Itu entah tahun berapa itu diceritakan ke saya karena beliau akrab dengan saya, saudara. Pernah juga nyampaikan firman untuk saudara. Ya, masuk ke tempat kudus biar bening pandangannya, tidak seperti orang pakai kacamata pecah. Tidak seperti orang pakai kacamata yang buram, di mana orang yang tidak layak hidup penuh dosa kok kita iri hati, itu kacamatanya buram. Caranya bagaimana? Ya saudara, mengevaluasi diri tidak cukup, masuk ke tempat kudus. Sehingga sesuatu kalau masuk ke tempat kudus berarti segala sesuatu naluri untuk menyenangkan daging ini dikurangi. Ada yang kuat tiga makan dihilangkan, ya silahkan, Tuhan tidak paksa. Tuhan aku tidak kuat sakit mah, ya sudah dibuang 2, tapi 1 hari makan 1, selebihnya daging digembosi cus, ya. Karena supaya roh mencuat, menjadi yang nangkap signalnya Tuhan, maka kedagingan banyak makan dikurangi, sehingga dari samping tidak ada yang namanya ya drampen itu enggak ada, karena kedagingan dikurangi, masuk tempat kudus. Terus Tuhan datang karena rohnya mencuat. Kenapa roh mencuat? Karena daging digembosi. Kalau daging diujo, saudara, naik begini, volumenya naik, roh turun, enggak ngerti apa-apa. Tuhan mau bicara apa kita enggak ngerti. Dan Tuhan tidak paksa puasa itu harus berapa jam, tapi dalam sinode kita diatur ada 1 tahun, ada saat-saat doa puasa, saudara, diatur begitu rupa, masuk ke tempat kudus, memperhatikan kesudahan, lalu Tuhan kasih kacamata, ini loh, saya kasih kacamata baru, kamu lihat, kamu pantas enggak toh iri hati kepada penjahat-penjahat tadi, ya, yang sukanya congkak, punya tukang pukul, suka kekerasan, omongannya gede, ya, dan kemudian makan banyak, kegemukan sehingga congkak dan suka mengata-ngatai, sinis dan seterusnya. Kamu pantas enggak? Coba lihat. Lalu di bawahnya perhatikan kesudahan mereka, ayat 18. Sesungguhnya di tempat licin kau taruh mereka. Oh, jadi saudara, mulai Asaf ini malu, dipermalukan oleh Tuhan untuk kebaikannya. Lihat, kepada siapa kamu iri, orang itu nanti celaka. Ya, kau jatuhkan mereka sehingga hancur, ayat 19. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, jadi tidak akan lama. Mata lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Maka untuk jemaat ini saudara hati-hati. Kalau lihat TV ada selebritis, tokoh politik yang kelihatannya gagah hebat, sudah diberi pakaian orange, di borgol masih dadah-dadah, bangga banget. Iya, jadi selebritis saudara, dikecrek begini masih dadah-dadah karena pikirannya duitku masih banyak, ya nanti aku di dalam penjara jadi bos, semua orang hormati aku, saya traktir, ini punya utang sama saya, semua dukung saya dalam penjara, aku bos. Jadi sudah tidak punya rasa malu, karena apa saudara, yang disebut sebagai ya konsiensi, hati nurani ini sudah tumpul manusia menjelang dekatnya akhir zaman. Bukan hanya kelainan-kelainan pada alam, tetapi juga mental manusia. Loh, kayak begitu kok iri? Jangan saudara iri lihat di TV orang-orang jahat, ya
tempatnya licin, dijatuhkan Tuhan, binasa. Itu kata firman Tuhan. Maka Asaf ditegur, Tuhan pun berhak menegur saya, menegur saudara-saudara. Jangan iri pada orang jahat. Amin. Saudara lihat berikut lagi. Lalu penjernihan seringkali terjadi kalau Tuhan itu mau mengobati mental orang. Dia juga seperti dokter, seperti juru rawat, yaitu dicus begitu, disuntik, sakit, saudara. Ketika hatiku merasa pahit, wah kok begini, jadi selama ini saya bodoh, ya pahit. Buah pinggangku, buah pinggang itu apa? Kidney, di sini kiri kanan, kidney atau ginjal, saudara. Ginjalnya apa? Kok celekit-celekit, aduh seperti ditusuk paku, sakit ginjal, saudara. Terus rasanya kepahitan. Aku dungu seperti, ya aku dungu tidak mengerti seperti hewan. Jadi dia merasa rendah sekali, kok aku bodoh ya, tidak lebih daripada maaf guguk atau ngeong, ya seperti binatang aku. Kok bodoh ya aku. Jadi dia mulai melihat dirinya sendiri. Orang Kristen perlu seperti itu, dan itu sakit, saudara. Tapi sakit karena disuntik Tuhan. Buat apa? Sembuh. Kalau ada di antara kita yang baru disuntik Tuhan buat sembuh, mengucap syukur, saudara. Sebab Tuhan sedang menyembuhkan kita, supaya jangan kita melihat kebun tetangga lebih hijau. Sampai kemudian ada banyolan cerita-cerita anekdot. Pekerjaan apa yang paling sibuk, paling repot? Jawabnya pekerjaan tukang kebun. Loh, pekerjaan paling repot kok tukang kebun? Kenapa kok paling repot? Sebab paling sering ditanya, mengapa rumput tetangga lebih hijau? Ya, itu hanya banyolan saja, saudara. Iri, ya. Dan aku dungu, tidak mengerti seperti hewan. Jadi direndahkan oleh Tuhan untuk kesembuhan. Terus, tetapi aku tetap di dekatmu. Tadi apa, saudara? Masuk ke tempat kudus, tersungkur, menyanyi, berdoa, menyembah. Masuk ke tempat kudus dimanapun kita berada, entah di luar kota, di rumput, di dekat jurang, dekat air terjun, atau di dalam rumah. Cari hadirat Tuhan, tempat kudus. Terus apa? Aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Tangan kanan kita dipegang, saudara, ya. Bukan tangan kiri kita, berarti kita bagian prioritas kita tangan kanan, Tuhan pegang, saudara. Itu satu tuntunan kasih sayang, di mana titik, di mana hal penting dalam hidup kita, sisi kanan Tuhan pegang. Itu tangan kanan kita. Jadi Tuhan tidak samben, oh sak beri sesempatnya, oh mumpung sempat ketemu, oh bukan kebetulan atau sesempatnya, tidak. Tetapi apa? Tangan kananmu ku pegang. Jadi dia pentingkan sungguh untuk hadir. Tidak utus malaikat, bahkan sisi dari kehidupan kita yang kita sangat pentingkan, Tuhan jamah di situ. Lalu engkau menuntun aku. Puji Tuhan, saudara. Kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Saudara, jangan mau terperosok ke dalam mentalitas rendah. Tuhan mau angkat kita ke dalam kemuliaan. Jangan iri, ya, kepada yang kita kira beruntung. Mari tutup mata, saudara. Oh, syukur, syukur, syukur. Engkau cinta kepada kami, Bapa. Syukur, syukur, syukur. Hosana, 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 hosana. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Ini lagu cinta, saudara, nyanyikan lagu cinta kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, jangan lihat orang lain yang kita kira beruntung, padahal tidak beribadah kepada Tuhan. Biar bejana hati diisi dengan Yesus, diisi dengan kasih-Mu, diisi dengan hadirat-Mu. Karena hadirat-Mu penuh dengan kasih. Engkau tahu di hatiku
Ada sejuta rindu untuk selalu bersama Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengar puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatimu. Walau tak dengar puisi yang indah, biarkanlah dengan sepenuh hati nyanyikan lagu cinta. Di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku bersama-sama. Walau tak dengar
kacamata baru asalnya dari Engkau. Ampuni kami Tuhan, kalau buram penglihatan kami seperti Asaf, tapi Engkau baik hati kepada Asaf, Engkau juga baik hati kepada kami. Masuk ke tempat kudus-Mu, memuji Engkau, tersungkur, dan Engkau mengoreksi kami, menuntun kami, menerangi mata rohani kami. Kudus, 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 kudus. Dan ke dalam kemuliaan Engkau angkat, Engkau angkat, Engkau angkat. Sehingga pikiran-pikiran yang rendah dan tidak bermutu kami tinggal di bawah, karena Engkau mengangkat kami. Makasih, terima kasih. Firman-Mu sudah kami terima ya Tuhan, kami mengucap syukur dalam bentuk persembahan, kuduskan, sucikan, sehingga boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan melalui gereja yang kecil ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini untuk berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku kepada Engkau dan hadirat-Mu. Lihat Tuhan, jemaat ini Engkau mengasihi mereka, Engkau cinta kepada mereka. Curahkan berkat-Mu, berkat berkelimpahan yang Engkau bawa, Engkau usung kemari di dalam takaran, diguncangkan, dilimpahkan ke dalam meribaan kami. Diberkatilah mereka di dalam berkat rumah tangga, berkat studi, berkat pekerjaan, berkat di dalam pelayanan. Diberkatilah di dalam kuncian darah Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup, serta penyertaan oleh Roh Kudus pada hari ini, sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata amin. Sampai berjumpa dalam ibadah minggu depan. Ajak sanak family. Tuhan memberkati. Salam perkasa. Kuasa Tuhan lebih besar, menyertai, tak ada yang mengalahkan Tuhan Yesus segala.